Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Mil, perkenalkan nama saya Misni, saya akrab dipanggil Bidan Misni. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Simpang Tanjung, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat videonya. Mengapa menjaga kesehatan ibu dan janin perlu dilakukan? Pada tahun 2020 sampai 2021, terjadinya peningkatan angka kematian ibu di Indonesia. Terdapat 7.389 kematian ibu dan 27.566 kematian bayi. Dari fenomena tersebut, kita bisa mencegahnya dengan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, atau yang biasa juga disebut dengan ANC. Antenatal care atau ANC merupakan layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan seperti bidan kepada ibu hamil dengan pemeriksaan secara berkala dari awal kehamilan sampai proses persalinan untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Selama masa kehamilan, ibu wajib melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali kunjungan, 2 kali kunjungan trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 3 kali trimester ketiga. Banyak sekali manfaat yang dirasakan ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Memantau kemajuan kehamilan dan mendapatkan informasi kesehatan ibu serta tumbuh kembang janinnya. Mengetahui komplikasi yang menyertai kehamilan ibu secara dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat meminimalkan trauma yang bisa saja terjadi pada proses persalinan. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran bayi. Mempersiapkan ibu melewati masa nifas dengan baik sehingga dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pada saat melakukan kunjungan, ibu akan mendapatkan 10 standar pelayanan pemeriksaan kehamilan. 10 standar pelayanan pemeriksaan kehamilan yang didapatkan selama 6 kali kunjungan yaitu: yang pertama, timbang berat badan guna untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janin dan ukur tinggi badan untuk mendeteksi dini ibu hamil dengan panggul sempit. 2. Tekanan darah guna mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan dan juga tanda preeklamsi dan eklamsi. Ketiga, tentukan status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila untuk mengetahui apakah ibu kekurangan energi kronis yang menyebabkan bayi berat lahir rendah. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri guna mengetahui usia kehamilan dan menyesuaikan dengan pertumbuhan janin. 5. Tentukan letak dan denyut jantung janin untuk mengetahui letak dan posisi janin serta status kehidupannya. Keenam, screening pemberian imunisasi TT untuk mencegah kejang pada neonatus. 7. Pemberian tablet tambah darah. Mengkonsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan guna mencegah anemia yang memicu pendarahan. Kedelapan, tes laboratorium, pemeriksaan rutin seperti HB, golongan darah, dan triple eliminasi yang meliputi HIV, sifilis, dan HBsAg, serta pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan urin pada ibu hamil yang dicurigai preeklamsi. Kesembilan, tata laksana dan pengobatan merupakan rencana atau solusi penanganan kasus jika terjadi komplikasi atau tanda bahaya kehamilan. Dan yang ke-10, temu wicara. Konseling dan KIE menjelaskan hasil pemeriksaan serta hal-hal yang harus diketahui ibu seperti asupan gizi, tanda bahaya kehamilan, dan lain-lain. 7 tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, sakit kepala dan atau pandangan kabur atau kejang disertai atau tanpa bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Ketiga, nyeri ulu hati atau mual muntah, tidak mau makan. Keempat, demam tinggi. Kelima, air ketuban keluar sebelum waktunya. Keenam, pendarahan pada hamil muda atau hamil tua. Dan yang ketujuh, berat badan tidak naik selama kehamilan. Nah, dengan pemeriksaan rutin ANC, kita dapat meminimalisir 7 tanda bahaya kehamilan, sehingga kita bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ayo, lakukan pemeriksaan ANC secara rutin, jangan lupa libatkan keluarga, karena kesehatan ibu hamil tanggung jawab kita bersama.